Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gendonesia. Video kali ini saya ditemani oleh Bang Sobur. Mungkin yang sudah pernah lihat channel Gendonesia udah paham, Bang Sobur ini pernah muncul di video tentang kopi. Kali ini video membahas tentang ide bisnis jualan online di marketplace. Kenapa kita harus berjualan online? Karena semua sekarang serba online, jadi kita harus berjualan online, dan nanti akan dijelaskan lebih rinci, lebih lengkap oleh Bang Sobur. Kita lanjutkan dengan pertanyaan pertama, mengapa kita harus berjualan online? Silakan Bang. Nah, iya halo, assalamualaikum semuanya. Pertanyaan kenapa kita harus berjualan online? Ya di zaman serba digitalisasi seperti saat ini dan juga di masa pandemi seperti sekarang, kita tidak bisa banyak melakukan hal untuk mencari tambahan penghasilan ya. Penghasilan tambahan. Salah satunya adalah dengan cara kita berjualan online gitu. Kenapa berjualan online? Ya karena yang seperti tadi sudah dibahas di awal, karena eranya sekarang sudah era digital. Artinya setiap orang sekarang sudah bisa mengakses yang namanya internet. Kenapa kita harus berjualan online? Ya karena dengan berjualan online kita bisa mengcover penjualan ke seluruh penjuru. Artinya kita bisa mencari calon customer kita bukan hanya di area lokal saja tapi seluruh Indonesia gitu ya. Berjualan online itu banyak jenisnya ya. Kita bisa berjualan di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli dan yang lainnya, dan juga kita bisa berjualan di media sosial seperti Facebook ataupun Instagram. Nah, mungkin untuk kali ini kita akan membahas untuk berjualan di marketplace dulu ya. Artinya kita akan membahas bagaimana kita berjualan di Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pertama kita mulai untuk buka toko online di marketplace? Silakan Bang. Untuk memulai usaha atau bisnis online itu tidak mudah ya tentunya ya. Semua orang harusnya bisa melakukannya karena aplikasinya sudah bisa diunduh di Play Store ataupun di App Store. Ya caranya ya kita tinggal unduh aja aplikasi, contoh misalnya Shopee atau Lazada atau Tokopedia. Nanti kita bikin akun di sana, kita login, lalu nanti ada menu buka toko. Nah, kita tinggal buka toko aja. Jadi nanti yang pertama-tama adalah sebelum kita memulai usaha online ini, kita harus sudah tahu ingin menjual barang apa. Artinya kalau kita ingin berjualan itu kita harus punya produk untuk dijual. Jadi kita siapkan dulu produknya, kita harus punya stok barang. Nanti setelah itu kita buat toko. Setelah toko kita jadi, barulah kita bisa berjualan online. Artinya dengan berjualan online itu untuk memudahkan semua orang ya. Karena dengan tidak perlu membuka toko fisik dan juga tidak, dan para calon pembeli tidak harus keluar rumah, hanya bisa melalui aplikasi di handphone ataupun di desktop. Mereka sudah bisa melakukan pembelanjaan melalui toko online di marketplace. Nah, Baik, pertanyaan ketiga, bagaimana cara kita mendapatkan pembeli pertama dan cara mengoptimalisasikan toko kita yang ada di marketplace? Silakan. ya, yang pertama adalah sebelum kita berjualan, yang seperti pertanyaan pertama, kita sudah punya lalu kita siapkan tokonya. Jadi sebelum kita berjualan, yang pasti kita harus siapkan tokonya. Contoh di Tokopedia, jadi kita harus mendekorasi toko kita sebagus mungkin, lalu mengupload barang-barang yang ingin kita jual di sana, juga mengisi lengkap data-data dari profil toko dan profil penjual ya, penggunanya ya, seperti akun bank, seperti alamat toko, seperti jasa pengiriman, segala macamnya kita harus lengkapi. Setelah kita mendekorasi toko hingga siap jual, baru kita bisa mengupload produknya satu persatu. Baik, untuk selanjutnya, untuk pengoptimalisasian toko itu seperti apa, Bang?
Jadi sebenarnya untuk pengoptimalisasian itu adalah kita coba memposisikan diri sebagai calon pembeli. Jadi ketika kita ingin berbelanja di online store atau di marketplace, pasti kita pengen penjual tempat di mana kita ingin berbelanja itu Tampilannya menarik. tampilannya menarik, produknya lengkap, pengirimannya banyak pilihan ya, banyak optionnya. Jadi optimalisasi itu artinya kita harus mengupload setiap produk itu dengan gambar-gambar yang bagus, karena dengan gambar yang bagus calon customer itu bisa tertarik untuk mengklik iklan kita dan melakukan pembelian. Tentunya itu yang kita harapkan. Selanjutnya untuk pengoptimalisasian adalah seperti yang tadi udah juga saya bahas adalah masalah dekorasi toko. Artinya setiap pembeli itu ketika masuk ke toko kita, dia melihat bannernya yang bagus, yang rapi, moto dari toko itu sendiri, dan varian dari produk-produk yang dijual itu lengkap. Jadi calon pembeli itu akan melihat toko ini serius untuk berjualan. Jadi customer tuh nggak akan ada keraguan lagi untuk berbelanja di toko kita gitu yang sudah rapi. Bandingkan dengan ketika customer ingin membeli sebuah produk di toko, ketika dia masuk ke link tokonya itu tanpa banner, tanpa kata apa-apa, dan hanya sedikit varian produk, dan itu membuat calon customer ragu. Artinya sepertinya toko ini itu tidak sungguh-sungguh niat untuk berjualan. Apalagi dilihat juga, kita juga harus sering-sering buka aplikasi tersebut karena ada status online ya, atau telah dilihat berapa menit yang lalu, berapa jam yang lalu. Jangan sampai kita tuh meninggalkan toko sampai 1 hari atau 2 hari lamanya kita tidak masuk ke dalam toko. Itu akan menjadikan calon pembeli kita itu ragu untuk melakukan transaksi di toko kita. Berarti wajib kita cek toko setiap Iya, hari. sering-sering ya, sehari minimal kita 3 kali kita masuk ke toko. Jadi nanti calon pembeli bisa melihat kalau toko ini aktif maksimal 3 jam yang lalu. Artinya memang toko itu aktif gitu loh. Jadi customer tidak akan ada keraguan lagi untuk melakukan transaksi di toko kita, seperti itu. Baik. Yang tadi pertanyaan selanjutnya yang tentang cara mendapatkan pembeli pertama, itu caranya gimana, Pak? Oke, kita asumsikan kita baru buka toko ya. Jadi setelah yang tadi saya bahas, kita rapikan tokonya, segala deskripsinya lengkap, informasi apa yang diinginkan oleh customer itu ada semua di toko, dan jenis varian produknya juga banyak. Nah, bagaimana agar calon pembeli itu mau melakukan pembelian, sedangkan toko kita masih baru, belum ada rating, belum ada ulasan, jadi masih ada keraguan. Nah, caranya adalah ya seperti yang saya bilang, toko ini responsif. Ketika dicat oleh calon pembeli, dia langsung membalas. Ketika ditanya, dia langsung menjawab. Artinya toko ini benar-benar niat berjualan. Jadi sebenarnya toko baru ataupun toko lama dengan pelayanan yang maksimal, dengan cat yang responsif, itu membuat calon customer tidak memikirkan kalau toko ini adalah toko baru. Artinya awalnya pun semua toko lama juga kan toko baru. Jadi kita bisa menjelaskan lewat chatting kalau barang ini ready, kalau kita bisa pengiriman hari ini, kita bisa juga ada layanan pengiriman dengan ojek online, maksudnya yang instan ataupun yang same day. Nah, itu membuat kepercayaan untuk customer melakukan pembelian pertama itu sangat tinggi sekali. Dan dengan cara seperti itu saya yakin kita bisa berjualan dengan toko yang sudah rapi, artinya mendapatkan orderan pertama. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa fungsi iklan toko kita, dan haruskah kita beriklan untuk toko kita agar toko kita muncul di pencarian marketplace tersebut? Ya, tentunya iklan itu sangat penting sekali ya. Iklan itu fungsinya adalah mendatangkan traffic atau calon customer ke toko kita. Jadi dengan kita beriklan di marketplace, kita berpotensi atau berpeluang produk kita itu tampil di halaman utama pencarian. Jadi maksudnya seperti ini, kita kan toko masih baru. Ketika kita menjual sebuah produk, contoh misalnya sepatu kulit pria gitu, ketika orang mencari dengan kata kunci
sepatu kulit pria. Nah, penjual-penjual yang sudah lama, yang sudah memiliki reputasi bagus, itu akan muncul di halaman pertama. Apalagi mereka kalau ditambah iklan. Kita sebagai toko baru tidak akan tampil iklan kita pada halaman pertama ataupun halaman kedua. Nah, fungsi iklan itu adalah untuk menaikkan pencarian. Artinya nanti ketika kita pasangkan iklan pada salah satu produk kita, contohnya sepatu kulit pria, ketika ada pencarian produk dengan kata kunci sepatu kulit pria, nah iklan kita sangat berkemungkinan besar untuk tampil di halaman pencarian pertama. Jadi nanti algoritma dari marketplace itu memang hanya menampilkan produk-produk ataupun toko yang sudah banyak ulasannya. Jadi sebagai toko baru, untuk menaikkan itu semua kita perlu memasang iklan. Pertanyaan selanjutnya, apa sih hal-hal yang harus dihindari kita sebagai penjual di marketplace ini, Bang? Hal yang perlu dihindari adalah pertama kita harus hindari yang namanya berjualan barang yang enggak ori gitu ya. Artinya kita jual barang KW tapi kita tanpa sebut kalau itu produk KW gitu. Artinya kita tidak boleh sama sekali membohongi calon customer kita. Jadi kita harus memberikan deskripsi sebenarnya dari produk-produk yang kita jual. Artinya kalau memang original kita harus tulis original, kalau emang KW kita harus tulis itu barang nggak original gitu ya, barang-barang KW ya. Lalu juga hal yang perlu dihindari adalah kita harus benar-benar mengupdate stok kita maksudnya stok barang fisik kita itu harus sesuai dengan stok yang ada di toko. Jadi kalau memang kita tulis 10 pieces di toko kita stok barangnya, dan fisiknya itu harus 10 pieces. Karena kenapa? Karena kalau memang kita fisiknya cuma ada 1 pieces, kita tulis ada 10 piece di toko kita, ketika ada pembelian di atas 5 piece, kita juga akan kewalahan mencari sisanya 4 piece-nya lagi dari mana. Artinya kita tidak akan bisa menyelesaikan transaksi tersebut, dan akhirnya ada pembatalan, dan itu yang akan membuat reputasi toko kita itu semakin buruk gitu loh. Jadi itulah hal-hal yang tidak boleh dilakukan di marketplace seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih tips, trik, dan silakan abang memberikan motivasi untuk para penjual-penjual baru di marketplace. Silakan, Bang. Tips dan triknya adalah pertama kita harus fokus ya berjualan online, karena berjualan online itu tanpa keseriusan dia akan slow ya, artinya susah kita mendapatkan orderan. Jadi tipsnya itu pertama kita harus sering-sering buka toko, kita harus mengupdate stoknya juga. Terus juga tipsnya adalah pilih kata kunci yang memudahkan calon customer dalam pencarian produk. Lalu juga kita siapkan kontennya, artinya gambar-gambar dari setiap produk yang kita jual itu cukup memberikan informasi kepada calon pembeli kita. Jadi kalau kita berjualan misalnya sepatu, kita harus punya foto dalam satu produk yang dijual itu minimal ada tampak depan, tampak belakang, tampak bawah, dan tampak keseluruhan gitu. Jadi itu juga sebagai tips juga untuk berjualan online. Lalu juga kita bisa beriklan di marketplace agar traffic pengunjung ke toko kita tuh tinggi. Lalu juga kita bisa memberikan penawaran-penawaran spesial seperti pembuatan voucher cashback, pembuatan voucher gratis ongkir. Juga kita memberikan variasi-variasi penjualan. Misalnya kita kalau beli salah satu produk sepatu, kita memberikan gift atau free gimmick sepasang kaos kaki. Nah itu juga salah satu ide atau tips agar calon pembeli merasa diuntungkan dan melakukan transaksi di toko kita. Buat kalian yang belum mencoba untuk berjualan online, cobalah untuk berjualan online, karena berjualan online itu cukup mudah. Aplikasinya bisa di-download secara gratis, tokonya bisa dibuka secara gratis, dan seluruh orang pada saat ini tentunya sudah mudah untuk mengakses internet. Jadi artinya calon customer kita adalah di seluruh Indonesia. Peluang penjualan itu sangat tinggi sekali, dan juga tidak
terlalu banyak memakan waktu, artinya kita bisa menjadikan ini sampingan Penghasilan untuk tambahan. mencari sampingan atau penghasilan tambahan gitu ya. Jadi sangat disarankan bagi kita yang mempunyai keluangan waktu lebih untuk mencoba berjualan online ya. Jadi langkah-langkahnya sudah saya sebutkan di awal. Kita cari produk dulu, produk apa yang kita mau jual, kita siapkan kontennya, kita siapkan tokonya, lalu kita berjualan. Dan saya yakin di era seperti ini berjualan online itu adalah solusi yang paling tepat, di mana penjualan offline itu ya bukan ketinggalan zaman ya. Artinya pembeli sekarang adalah orang-orang sekarang itu adalah calon pembeli yang sukanya itu praktis ya, kepraktisan. Artinya dia dari dalam kamarnya sendiri sudah bisa Melakukan transaksi. mendapatkan barang yang dia inginkan, entah sepatu, entah kosmetik, entah fashion atau apapun lah, semuanya lengkap ada di marketplace. Nah, tadi Abang sudah panjang lebar jelasin tentang toko online. Sekarang Abang sudah punya toko online belum? Dan Ya, apa nama tokonya? ya saya sudah mulai bisnis online ini ya masih baru sih hitungannya, baru beberapa bulan yang lalu. Jadi kalau mau cek toko online saya ada di beberapa marketplace seperti di Shopee, di Bukalapak dan juga di Tokopedia. Nama toko saya Maher Shop. Ya mungkin kalau mau lihat tokonya bisa lihat linknya di bawah sini. Ya di situ saya menjual pengendali hama ya, cukup lumayan ya hasilnya ya dari berjualan online. Video berikutnya saya akan membahas tentang toko online saya di video berikutnya Nanti nama toko ada di sini, atau di link deskripsi. atau nanti kalau mau dapatkan linknya nanti ditaruh di deskripsinya. Jadi silakan dibaca di deskripsi. Jadi untuk kesimpulan terakhir dari obrolan kita siang ini, silakan Bang. Ya, kesimpulannya adalah mari kita yang mempunyai keluangan waktu dan ingin mendapatkan penghasilan tambahan, kita berjualan online, karena yang saya sebutkan tadi itu sangat mudah dan bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan sampai anak-anak usia sekolah pun bisa melakukan jualan online gitu loh. Jadi tidak membatasi, jadi siapapun kita bisa berjualan online. Mari kita hidupkan jualan online nasional. Biar untuk menambah penghasilan Bang, ya. Ya pasti untuk Di menambah samping kita penghasilan. bekerja seperti biasanya, Iya, mari iya. kita berjualan online. Dan untuk nama toko nanti akan muncul sekali lagi di sini, dan nama toko saya di sini. Silakan dikunjungi, dan kalau berkenan silakan bertransaksi di toko kami. Demikian obrolan kali ini dengan Bang Sobur. Untuk selanjutnya ada lagi obrolan-obrolan tentang seputar toko online. Setelah video-video yang nanti akan saya upload lagi, akan ada video-video lainnya. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.